Saya Biono sebagai coach Saya sebagai coach akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gimana kabarnya Pak Tiono hari ini? alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Tiono. Hari ini Pak Tiono ada coaching dengan Ibu Kutia nggih? Iya Bu, hari ini saya rencana akan melakukan coaching dengan Ibu Kopiah sebentar lagi Bu. Setelah ini rencana akan saya laksanakan coaching dengan Ibu Kopiah. Baiklah Pak, kehadiran saya di sini itu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Tiono kembangkan, dan juga saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Tiono laksanakan kepada Bu Kutia. Iya Bu, saya sudah siap dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mei yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama dengan Ibu. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan rubrik penilaian coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baiklah Bu. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati pada saat proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, bahwa kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak. Ya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada ya Pak. Yap. Nah, selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, maka perlu dengan adanya rasa. Yap. Nah, rasa di sini maksudnya adalah receive, use, sumeris, appreciate. Nah, prinsip di sini itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee Bapak nanti nggih. Jadi Bapak bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu Bapak bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan coachee nanti, dan Bapak juga bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Jadi Pak J. Ya. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya, Pak? Sudah jelas Bu, sangat jelas. Pada saat saya melakukan coaching nanti, saya berencana melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, baiklah, kalau sudah jelas ya Pak, izinkan saya bertanya ya Pak. Silahkan Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Iya Bu, pada saat saya melakukan coaching nanti, saya ingin mengembangkan
3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu, bagian mana yang secara spesifik ingin Pak Diono saya lakukan observasi? Baik Bu, untuk yang spesifik yang saya ingin diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah Pak. Berarti kompetensi coaching yang saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu nggih Pak nggih? Ya Bu. Nah, kemudian indikator ketercapaian tujuan pengembangan pada sesi coaching ini apa yang ingin dicapai sama Pak Diono? Yang ingin saya capai yang pertama, saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Nah, baik Pak. Demikian Pak ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih Pak Diono sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin dicapai, dan juga saya ingin melakukan observasi. Nah, selanjutnya silakan Pak Diono melakukan kegiatan coaching dengan Bu Tia. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita bertemu kembali untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Pak Diono lakukan nanti. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya terkait kegiatan coaching. Baik Pak, sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Diono. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Diono sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat luar biasa. Baiklah Ibu, untuk hari ini kita akan melaksanakan coaching. Insya Allah coaching yang akan dilaksanakan hari ini melalui alur Tirta. Lalu di awal ini saya akan bertanya dengan Ibu, kira-kira kita mau bicara apa ini Bu? Ya baik ya Pak ya. Saya pertemuan ini ingin membicarakan permasalahan saya dengan Pak Diono tentang siswa saya yang pasif dalam pembelajaran Pak. Oh, jadi ada siswa itu yang pasif dalam belajar. Ya Pak, betul. Lalu nanti kita kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini, Bu? Ya, jadi kayak gini Pak, saya ingin di akhir pembicaraan ini saya menemukan langkah-langkah atau solusi cara meningkatkan keaktifan siswa saya dalam belajar gitu Pak. Jadi siswa itu lebih semangat untuk belajar lagi. Oh, oke lah kalau begitu Bu. Jadi siswa itu lebih aktif lagi belajar ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin mencari informasi dari Ibu dulu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif belajar itu yang seperti apa Bu? Mungkin ciri-ciri siswa yang aktif menurut saya yang pertama menyimak saat guru menjelaskan atau ada kawan yang presentasi. Terus yang kedua saat saya bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Terus yang ketiga mereka mengerjakan tugas-tugas yang
Itu ciri-cirinya menurut Ibu. Sekarang saya mau mencari informasi dari Ibu. Apa yang menyebabkan siswa belajar itu kurang aktif, Bu? Mungkin menurut saya mereka tidak aktif karena mereka tidak paham materi dan konsep dasarnya, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka tidak paham. Terus yang kedua, kurang konsentrasi. Mungkin ada masalah di rumah, masalah dengan teman, dan yang lain mungkin ada yang ngobrol dengan temannya. Oh, itu ya. Itu yang jadi landasan Ibu kenapa anak-anak pasif dalam belajar. Apa kira-kira rencana Ibu ke depan itu kira-kira apa? Rencana saya untuk ke depan, saya akan menggunakan metode yang bermacam-macam dalam mengajar. Saya akan menyusun modul yang bervariasi yang mungkin nanti mudah dipahami oleh anak. Jadi ketika saya mengajar, anak tidak bisa menebak, oh ini lagi. Saya akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Ya. Oh, Ibu akan menerapkan metode dan model yang bervariasi sehingga anak tidak bisa menebak kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Kalau di sekolahan mungkin guru atau rekan sejawat bisa berkolaborasi terkait kegiatan pembelajaran, misalnya dengan metode bermain, menggunakan metode yang bervariasi. Kira-kira kapan Ibu rencana Ibu akan menyusun modulnya ini? Rencananya nanti saya akan menyusun modul pembelajaran di akhir semester saat liburan agar bisa lebih fokus untuk membuat metode belajar yang bervariasi dan akan saya terapkan di awal ajaran baru nanti, Pak. Oh, baik Bu. Jadi awal ajaran baru nanti Ibu akan menggunakan metode baru. Semangat ya Bu. Ya Pak, terima kasih. Baiklah, kita sudah memasuki akhir percakapan ini, Bu. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, menurut saya berkat pertanyaan Pak Diono, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, Pak. Ulangi, Pak. Menurut saya berkat pertanyaan Pak Diono, saya akhirnya menemukan solusi dari percakapan hari ini, Pak. Terima kasih ya Pak ya. Baik Bu, saya juga berterima kasih karena Ibu sudah mau berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya kita berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga berharap bisa nantinya berbincang lagi dengan Ibu untuk melihat perubahan-perubahan di kelas Ibu. Terima kasih Bu untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Pak Diono. Sama-sama. Wah, luar biasa sekali ya coaching Pak Diono sudah berjalan dengan lancar. Saya juga melihat pertanyaannya juga. Terus kemudian bagaimana perasaan Pak Diono setelah melakukan coaching dengan Bu Tia? Perasaan saya tadi selama melakukan coaching, saya merasa bahwa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa bahagia karena saya bisa bertemu dan bercerita banyak dengan coach. Semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach bisa disampaikan tadi. Wah, baik Pak Diono. Nah, pada saat coaching tadi
merujuk pada indikator ketercapaian, yaitu pengembangan yang Pak Diono harapkan pada kompetensi coaching hari ini nih, Pak. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Setelah saya melaksanakan coaching tadi Bu, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sesuai dengan alur kita. Iya, baik Pak. Jadi sudah tercapai deh Pak tujuan atau indikator yang Bapak inginkan. Menurut saya sudah Bu. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi deh Pak. Oke, monggo Bu, silakan. Nah, berdasarkan observasi, menurut saya percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik, di mana Pak Diono juga sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching. Nah, jadi mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Pak Diono juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana Pak Diono juga sudah fokus pada coaching. Itu yang artinya berarti bahwa Pak Diono sudah melakukan kesadaran penuh, atau Pak Diono juga sudah melakukan kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang Pak Diono lakukan pada saat observasi. Itu menurut saya ya Pak, kompetensinya sudah tercapai. Iya Bu, saya senang mendengarnya ini. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah disampaikan tadi. Ya, sama-sama Pak Diono. Nah, dari hasil coaching yang sudah dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Diono kembangkan? Baik Bu, saya kedepannya berencana untuk melakukan latihan-latihan secara intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga saya dalam melakukan coaching bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan nantinya coaching bisa menceritakan permasalahannya. Nah, baiklah Pak Diono, semoga kompetensi tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan harapan Pak Diono nantinya. Iya Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin disampaikan nggak Pak, selain yang tadi sudah Pak Diono sampaikan kepada saya? Ya Bu, saya akan berusaha melakukan kegiatan coaching sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, amin. Nah, berarti sudah tidak ada yang disampaikan ya Pak ya? Iya Bu. Oh, kalau begitu baiklah Pak Diono, sampai bertemu lagi. Kita nanti bisa membahas hal-hal yang lain lagi ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira